Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami dari CGP Angkatan 7, saya Bu Eva dan juga Bu Siti akan mempraktikkan dalam ruang kolaborasi proses coaching. Yang pertama adalah kasus dari Bu Siti. Nanti di sini saya berperan sebagai coach dan Bu Siti berperan sebagai coachee. Begitu nggih, Bu? Ya, saya bacakan dulu untuk kasus dari Bu Siti ya. Dari sini Bu Siti merasakan kegelisahan karena ada beberapa murid yang masih bingung dalam memahami konsep bilangan 1 sampai 10. Padahal sudah banyak cara yang dilakukan oleh Bu Siti supaya anak-anak mampu mengenal dan memahami konsep bilangan tersebut. Di antaranya cara yang dilakukan oleh Bu Siti adalah melalui media gambar dan juga kartu angka. Tetapi pada kenyataannya masih ada beberapa anak yang belum memahaminya. Ya, bisa kita mulai mungkin Bu proses coaching hari ini. Ya. Siap. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Iya, alhamdulillah kita ketemu hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik, Bu, tapi ada sedikit kebingungan ini, Bu, sebenarnya. Bingung ya. Ada apa nih? Saya mau denger nih nanti apa ya yang bikin Bu Siti bingung. Anak-anak sehat kan, Bu? Alhamdulillah semua sehat, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah kalau ya semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Kalau gitu boleh dong, Bu. Kita ngobrol-ngobrol mungkin apa sih yang jadi kegelisahan Bu Siti, apa yang bikin Bu Siti bingung mungkin. Biar nanti kita bisa cari nih apa solusinya gitu. Ya, Bu. Dari kemarin tuh sebenarnya saya sudah nyari-nyari Bu Eva, ya, tapi alhamdulillah baru sekarang ketemunya. Iya, Saking janjian udah Bu lama. Eva ya, jadinya kok mau janjian itu kok susah sekali saking sibuknya Bu Eva. Alhamdulillah sekarang masih ada kesempatan untuk bisa sharing sama Bu Eva, ya. Sebelumnya maaf loh Bu kalau mungkin ganggu waktunya panjenengan. Oh enggak. Ganggu ini. Ini mengenai ini loh Bu, saya pusing bingung tuh masalah pembelajaran di kelas itu loh Bu. Di pembelajaran anak-anak itu kan kebetulan saya kan mengampu di kelompok A, ya. Nah, itu ada beberapa anak itu yang masih kurang paham mengenai mengenal angka 1 sampai 10, terutama itu di angka 6 sama angka 9. Itu ada beberapa anak yang bingung, Bu. Jadi angka 6 itu dikatakan angka 9 dan angka 9 dikatakan angka 6. Ya bentuknya mirip ya, kebalik aja gitu ya. Yang satu punya perut, yang satu punya kepala gitu. Angka 6 sama 9. Apa kelas A itu kelas kecil ya, Bu? TK kecil ya? Kelas kecil itu, iya. Gitu. Jadi ini anak-anak yang nggak paham bedain angka 6 sama angka 9 ini ya, Bu? Iya. Itu semuanya atau hanya beberapa aja nih, Bu? Enggak sih, Bu. Kebetulan cuma sebagian kecil ya. Sebagian besar malah sudah pada paham, bisa menuliskannya juga. Kalau disuruh menyebutkan di acak itu ya, dikasih angka acak itu dia juga bisa menyebutkan. Cuman beberapa anak, sekitar 3 anak kayaknya deh, Bu. Itu kurang paham. Oh, 3 anak. Ya. Jadi untuk 3 anak itu juga, anak-anaknya itu sering main bareng sebenarnya, Bu. Main bareng, tapi kok enggak kemampuannya juga kebetulan kok enggak sama ya. Sama, berarti ya 3 anak yang main bareng itu ya? Sebenarnya juga udah tak kasih stimulus yang berbagai media, ya media gambar, terus dengan menggunakan nyanyi-nyanyi, terus praktek langsung menggunakan kartu angka, tapi anak-anak kok kayak kurang tertarik ngoten lho, Bu. Saya sampai bingung ini kenapa ya, padahal saya juga sudah semangat, udah tak kasih stimulus full senyum, kasih ice breaking biar dia tuh tertarik dengan pembelajaran saya, tapi kok nyatanya kurang maksimal gitu loh, Bu. Sampai saya bingung ini. Iya, kalau menurut Bu Siti ya yang sehari-hari kan tahu nih ngelihat sendiri anak-anak seperti apa gitu ya. Apa sih yang bikin mereka itu kurang gitu paham gitu konsep perbedaan terutama angka 6 sama 9 itu tadi ya? Kok sampai nggak sesuai sama apa yang Bu Siti harapkan seperti itu? Iya, Bu.
Ya kemarin itu pas lagi ada waktu senggang itu ya, saya dekati anak-anak Mhm. itu ya, kenapa ngobrol-ngobrol sebentar sama dia, ternyata dia tuh kayaknya kurang tertarik dengan, medianya, Bu. Oh gitu, Pas lagi itu dia tuh mereka lagi main, mmm, konstruksi, kayaknya dia tuh tertarik konstruksi. dengan mainan-mainan nyusun-nyusun seperti Oh Lego, Lego, bikin balok, Lego iya gitu, betul, iya. Lego, Terus mhm, kemarin itu lagi main-main bertiga ya, lagi membuat kincir kincir angin itu ya dari iya, Lego, kayaknya kok asik sekali. Nah, dari itu pengamatan saya itu dari kegiatan tersebut saya punya, gambaran, punya inisiatif untuk membuat permainan alat peraga dari kardus, membuat kincir angka, mhm. kira-kira itu masuk nggak ya, Bu? Membuat kincir angka buat Iya terutama betul. buat anak 3 ini ya, Bu. Kalau Iya, dilihat dari cerita Bu Siti tadi kan anak-anak ini hobinya main ya. nggih betul Berarti sekali, Bu. iya, tipe belajar dia sambil main nih kayaknya Iya gitu. iya Kemungkinan besar kalau memang Bu Siti bikin apa yang tadi sudah Bu Siti idekan tadi ya, iya idenya iya Bu Siti itu tadi bikin kincir angka itu kemungkinan bisa masuk nih Bu kalau dieksekusi tuh. Karena apa? benar. Karena anak-anak kan punya mainan baru nih. Iya Mereka betul main sekali, tapi Bu. mereka nggak nyadar nih sambil belajar. Nanti lama-lama mereka pasti hafal juga kan, seperti itu Iya, kan. yang saya Gitu. harapkan juga seperti itu. Jadi Mhm. selain bermain, mereka juga sejatinya lagi belajar. Sekali kan Mhm juga mhm. apalagi pembelajaran berdiferensiasi ini kan di KKM ini kan pembelajaran yang berpusat pada Mhm. muridnya. Jadi sesuai dengan Betul betul. kodratnya Iya mereka. Karena kodrat mereka anak bermain ya sebisa mungkin pembelajaran itu dilakukan dengan bermain biar mereka nggak terlalu bosan gitu ya Bu ya. iya. Betul banget nih Bu Siti. Jadi di kurikulum kita yang baru ini kan memang pembelajaran berdiferensiasi itu membuat anak-anak ini semakin dihargai. Jadi mereka Iya, belajar dengan apa yang mereka suka gitu. Nggak melenceng dari materi, tapi mereka melakukannya karena awalnya mereka lebih lebih suka di hal itu gitu lah. Dari iya suka betul itu sekali. lama-lama mereka jadi kebiasaan nih gitu ya. Jadi dari yang Bu Siti utarakan tadi, yang Bu Siti sampaikan tadi, apa yang bisa Bu Siti lakukan, misalkan strategi-strategi apa gitu, buat anak-anak ini makin tertarik gitu untuk pembelajaran angka, terutama buat yang 3 Iya anak ya, betul. betul ya? Iya 3 anak iya. tadi. Ya, rencana strategi saya di antaranya itu dengan memberikan memberikan apa nih tuh perhatian ya, mungkin perhatian yang Hmm, lebih ketiga anak tersebut yang mengalami mhm mhm. pemahaman yang masih kurang itu dibanding teman-temannya nggih. Terus yang kedua itu mungkin saya akan melibatkan langsung ya Bu, anak-anak itu untuk terlibat langsung dalam pembuatan kincir angka Oh tersebut. yang tadi ya? Ya, jadi dalam RPP nanti saya buat menjadi anak-anak menjadi beberapa kelompok dan anak itu Mmm, sudah disediakan jadi anak-anak tinggal merangkainya saja jadi nggak merasa kesulitan gitu. oh gitu, jadi tinggal tinggal gabung-gabungin gitu Iya ya? betul. Terus di luarnya Gitu. di kincir angka itu kan ada seperti lubangnya ya yang muternya itu Oh, ada lubang. mhm, Nah, jadi mhm, yang di antara lubang itu di tengah itu lubang angka yang ada di kincir waktu diputarkan itu terus di sampingnya tuh ada angka sebelum angka yang di tengah dan sesudah angka yang di tengah itu. oh urut, Jadi iya urutannya? betul, iya Heeh, mengurutkan. Jadi anak-anak selain mengenal dia juga bisa belajar untuk menulis mmm, menulis mhm angka mhm, sebelum dan sesudahnya angka yang ada di kincir putaran itu. Dan diharapkan dari permainan tersebut anak-anak akan lebih membekas di memorinya dia dan juga mhm. lebih paham, lebih lebih bisa menerima materi yang saya sampaikan itu, Bu. Oh gitu Benar ya, Mas? berarti Bu Siti rencananya mau bikin kincir angka itu, Iya, tapi betul. melibatkan anak-anak juga ya. Bagus Iya, banget betul tuh Bu, sekali. bagus. Karena apa? Ketika anak terlibat itu, selain motoriknya dapat, anak-anak Iya, juga psikologisnya dapat. Jadi dia merasa bangga nih hasil kerjaan aku jadi nanti iya, dipakai buat main, dipakai buat belajar kan seperti itu. iya, iya, Bagus betul, Bu. banget tuh idenya Bu Siti tuh, bagus banget. Jadi Bu Siti kapan nih mau mengeksekusi nih rencananya? Biar biar cepet nih mau dikasihkan ke anak-anak kapan ini? Kalau rencana sih secepatnya ya Bu ya, biar Mhm anak-anak juga seneng ya. Ini kan mhm, kebetulan besok kan hari Minggu ya, mungkin iya, hari Senin besok ya sebelum mhm puasa mhm ya diharapkan saya berharap sebelum puasa itu sudah dilaksanakan. Jadi mhm, pembelajaran itu dilaksanakan, jadi pas nanti awal puasa kan permainan itu sudah jadi nih. Jadi iya. anak-anak lebih seneng karena punya permainan baru.
Oh gitu, punya Dan mainan juga baru ya? dan rencana Iya. saya juga ingin melibatkan langsung dengan wali muridnya, Bu. Biasanya kan Kolaborasi. ya kolaborasi sama wali Mhm. murid. Biasanya kan kalau pulang kalau istirahat gitu kan wali muridnya datang ya, sekalian Mhm menunggu mhm. anaknya pulang. Nah, dalam waktu menunggu itu memanfaatkan waktu mereka untuk membuat APE. Jadi biar Mhm. APE-nya tuh kan nggak cuma satu ya, tapi banyak juga nanti juga mereka juga bisa memvariasikan APE tersebut. Jadi nggak cuma satu APE kincir angka, tetapi juga mereka bisa membuat APE-APE lain. Oke. Daripada bengong, daripada cuma nungguin anaknya pulang ya, Nah, kan bener sibuk bener bener memanfaatkan banget. waktunya gitu. Oh, iya bener. Jadi orang tua juga ikut terlibat aktif Iya, ya buat iya, anak-anaknya. Oke, bagus banget tuh, Bu. Aku penasaran nih nanti seperti apa anak-anak terutama yang 3 ini nih mudah-mudahan lancar ya dalam amin, bikin Bu. APE-nya itu Amin, sendiri ya. sama nanti ada peningkatan juga nih tentang anak-anak ini yang belum bisa bedakan angka 6 sama 9 itu tadi gitu. Iya, harapannya Nah, seperti itu. iya. Ada lagi Bu yang mau diceritain nih sama Bu Siti. Kayaknya nih udah raut wajahnya udah ada perubahan nih tadi ketemu sama saya. Iya, Awalnya masih kayak ada yang dipikirin gitu. Sekarang udah beda nih kayaknya. iya betul sekali Bu. Dengan sharing-sharing sama Bu Eva ini ya, eh, pikiran saya sedikit tercerahkan, Bu. Oh Biasanya iya iya. beruwet ya, seperti benang ruwet, ternyata alhamdulillah sudah semakin terurai. Alhamdulillah Alhamdulillah dengan kalau gitu. masukan-masukan dari Bu Eva, pancingan-pancingan dari Bu Eva, alhamdulillah bisa menemukan solusi yang tadi saya rasakan kebingungan itu, Bu. Iya, padahal sebenarnya idenya sendiri dari Bu Siti loh ya. Jadi saya Hmm. cuma nguatin aja. Ini keren banget loh Bu Siti nih. Saya pengen denger nanti cerita Bu Siti lagi nih kalau memang sudah dieksekusi nih buat alat peraganya sama nanti anak-anak ada perubahan nih Oh, terutama yang 3 itu gitu. Nanti iya, bisa cerita-cerita lagi ya Bu Siti ya. siap-siap Bu, nanti bisa tapi juga minta bantuannya Bu ya. Nanti Iya kalau iya iya. sampai mengalami kesulitan, nanti mohon dibantu ya Bu, mohon Oke, masukannya, mohon iya siap siap. panduannya. Siap, saya selalu siap buat Bu Siti pokoknya apapun. Nanti Ya, kalau pas pembelajaran saya video aja ya Bu ya, nanti boleh saya boleh. kirimkan ke Bu Eva, nanti Boleh, oke. kira-kira apa yang masih kurang gitu untuk Mm-mm. perbaikan selanjutnya nggih. Oke, ya siap Bu, siap banget. Terima kasih sekali Iya, ya Ibu ya. iya Bu. Mohon sangat atas Mm-mm. masukan dan sharingnya. Oke, Alhamdulillah sedikit membuka hati dan pikiran saya Bu, menjadi lebih iya plong iya Bu, iya. alhamdulillah Siap sekali. siap. Mm-mm-mm. Oke, udah Bu Siti, nggak ada lagi nih yang mau diceritain. Untuk sementara belum ada Bu, tapi nanti kalau Oke. ada semuanya ada kegalauan lagi boleh Mm-mm. ya Bu ya, sharing-sharing Siap, lagi oke. sama Bu Siap Eva. 24 jam pokoknya. Siap siap, matur nuwun sangat lho Bu, Oke, matur oke, oke Bu nuwun. Siti ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Nuwun sewu nggih Bu, ini karena masih ada acara. Tadi Mm-mm-mm. anak-anak tadi ada mempersiapkan RPPH untuk besok ya. Tadi Oke, guru siap. iya, untuk bunda-bundanya tadi kok mengajak mempersiapkan untuk acara besok RPPH pembuatan RPPH. Mm-mm. Mohon izin dulu ya Bu ya. Oke, boleh, boleh. Nanti Matur kalau nuwun ada sangat apa-apa lho Bu. cerita-cerita aja, Bu. Oke, Iya, siap-siap. siap. Maaf malah Oke. mengganggu Bu Eva waktunya Bu Eva. Enggak. Santai aja, Bu. Matur nuwun. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktekkan praktek coaching. Ini sudah kasus yang kedua, ya. Tadi kasus yang pertama sudah, sekarang lanjut kasus yang kedua, yaitu saya sendiri sebagai coach dan Bu Eva menjadi coachee ya Bu. Oke. Iya, Bu. Saya bacakan sebentar ya kasusnya. Kasus 2, kasusnya Bu Eva. Bu Eva merasa sedih dan kecewa karena hasil penilaian tengah semester murid-murid kelas 9 yang baru saja selesai dikoreksi ternyata masih banyak nilai murid yang jauh dari harapan. Padahal sebelum kegiatan penilaian tengah semester berlangsung, Bu Eva sudah memberikan kisi-kisi soal kepada murid-murid sebagai panduan dalam mereka belajar. Bu Eva mengutarakan kegelisahannya kepada Bu Siti. Oke. Dalam hal ini Bu Siti berperan sebagai coach dan Bu Eva berperan sebagai coachee. Iya. Di itu dulu nggak apa-apa, Bu, adiknya. Nggak masalah. Oke, langsung nih Bu ya. Ye, monggo.
Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Siti. Wah, bagaimana nih kabarnya Bu Eva hari ini? Alhamdulillah kalau badan sih baik-baik aja sih Bu. Ini masih masih gemuk ini, jadi masih sehat. Cuma hatinya agak sedikit mendung ini kali ini. Aduh, mendung ini kenapa ini kok mendung? Padahal cuacanya cerah loh. Iya, Kalau cuaca boleh di tahu, luar berarti cerah ini di sebenarnya. dalam hati mendung ini Bu. Ada ya sedikit permasalahan Bu dibilang sepele-sepele enggak juga enggak sih kaitannya sama anak-anak lah di kelas di sekolah gitu Bu. Jadi ada sedikit permasalahan gitu sama anak-anak kaitannya sama nilai Bu, nilai anak-anak. Oh, Itu kan kemarin habis MIT ya Bu, habis PTS ya saya oh anak-anak gitu ya, kan. Terus setelah saya koreksi nilainya ternyata masih ada lumayan nih yang di bawah KKM karena kelas 9 kan memang belum kurikulum merdeka ya Bu, masih oh kurikulum gitu. 2013 gitu. Nilai-nilainya ini masih ada beberapa anak yang di bawah KKM gitu. Itu yang bikin ini kenapa anak-anak apa saya yang salah dalam memberi pembelajaran ke anak-anak, metode saya yang kurang tepat apa bagaimana kok sampai anak-anak ini nilainya nggak sesuai harapan saya gitu. Padahal udah saya kasih semua ini kisi-kisi sebelum Ya. anak-anak ini PTS gitu Bu. Tapi kenapa kok masih ada aja nilainya nih yang di bawah KKM lumayan sih Bu. Per kelas Oh, itu bisa sampai 6 anak, 7 anak itu kisaran bisa 25-30% lah yang nilainya masih di bawah KKM gitu. wah, lumayan ya, oh gitu. Iya, Itu iya, karena benar. murid-murid Bu Eva tuh tidak sesuai dengan harapan ya nilai-nilainya ya. Hmm, Oh, hmm. kalau boleh tahu nilai yang seperti apa sih yang Ibu harapkan ya? Iya, kalau saya sebagai guru ya Bu yang udah ngajar anak-anak, ini kan nilai PTS berarti selama 3 bulan ini ya pengennya setidaknya anak-anak KKM lah gitu. Oh KKM ya, tempat saya kan 70, jadi minimal nilai mereka 70 gitu. Karena apa yang di soal PTS ini itu sebenarnya kisi-kisinya udah saya kasih semua, udah mirip semua lah sama yang ada di soal gitu. Nanti tinggal anak-anak belajarnya di bagian-bagian itu saja gitu. Jadi iya, antara udah dikasih kisi-kisi komplit kenapa masih nilainya gitu. Harapan saya ya pengennya ya KKM itu tadi sih, Bu. iya betul. Terus menurut Bu Eva sendiri nih, kira-kira Mhm. hal apa yang membuat nilai PTS mereka rendah? Nilai PTS ini ya. Nah, ini nih, Bu. Kemarin itu saya sempat ngobrol nih sama anak-anak ya. Jadi ini kenapa, terutama anak-anak yang nilainya rendah itu tadi, ini kenapa kok nilai kalian masih segini gitu. Ada yang 50 loh Bu. Makanya itu Oh, kan sama. jauh banget itu dari KKM. Terus jawabannya itu anak-anak itu sendiri bilangnya seperti ini. Itu Bu karena waktunya nggak cukup buat ngerjain gitu. Oh, Lalu ada juga yang bilang anak-anak itu kan materinya terlalu banyak untuk waktu yang segitu Bu karena memang ini Bu ada sedikit miskomunikasi dengan ya. ibu kepala sekolah kan. Sebenarnya di rapat awal itu untuk soal kan jumlahnya 20 Oke, uraian semua. Nah, ya. itu diselesaikan dalam durasi waktu anak-anak itu kisaran 90 menit sampai 1,5 jam gitu. Oh, Sampai ya kisaran 1,5 jam 90 menit atau 2 jam untuk yang mapel nas itu sendiri gitu. Jadi untuk bahasa Jawa 90 menit waktunya gitu. Tapi setelah soal ini dicetak, digandakan ya udah siap nih hari iya, Sabtu iya. nih udah siap semua di packing semua tinggal tinggal ditaruh di map-map aja. Tiba-tiba ibu kepala sekolah menghendaki dikurangi aja nih durasi Oh, mengerjakan gitu. anak-anak. Iya bener, dari 90 menit dijadikan 60. Jadi anak-anak kehilangan waktu 30 menit. Nah ini yang jadi alasan utama anak-anak kenapa sampai nilainya jatuh atau nilainya nggak Iya, bagus iya. itu tadi gitu. Karena waktu mereka mengerjakannya kurang. Dan saya lihat juga hasil dari pekerjaan anak-anak masih ada beberapa soal yang tidak terjawab gitu. Memang benar-benar Oh, kosong gitu, Bu. Jadi secara logika saya mungkin memang benar apa yang dikatakan anak-anak karena memang tiba-tiba waktu ini dikurangi
30 Oh, menit sendiri, setengah jam, oh itu banyak ya, banget, Bu, iya. lumayan ya. Jadi iya, kita mau ganti soal pun nggak mungkin karena sudah digandakan, tapi Betul, betul. beliau, ibu kepala sekolah menghendaki durasi mengerjakannya hanya 60 Wah, menit itu tadi. Jadi ada banyak yang itulah anak-anak yang belum selesai mengerjakan seperti itu, Bu. belum Makanya itu selesai. alasan mereka, katanya seperti itu, gitu. Oh gitu. Jadi karena, Mhm. yang membuat nilai anak-anak tidak maksimal itu karena waktu untuk mengerjakannya terlalu Iya, singkat betul gitu ya, Bu? betul. Mhm Oh. mhm. Terus menurut Bu Eva sendiri, apa yang dapat membuat nilai dari anak-anak dapat meningkat, Bu? Strategi apa yang ingin Bu Eva lakukan agar nilai-nilai Mmm. tersebut tuh bisa lebih baik lagi dari PTS kemarin? Iya, untuk yang pertama sih sebenarnya ini karena hubungannya sama waktu ya, Bu. Saya Oke, lebih pengennya anak-anak ini tahu nih bagaimana manajemen waktu gitu, baik itu dalam sehari-harinya mereka maupun manajemen mereka dalam mengerjakan itu sendiri gitu. Karena setelah saya tanya itu, kan sudah iya, dikasih kisi-kisi kan saya bilang gitu, iya, "Iya Bu, sebenarnya kisi-kisinya memang sama dengan soal yang keluar," gitu. Jadi tinggal kita pelajari sebenarnya bisa, tapi waktunya yang tidak cukup gitu. Jadi dalam hal gitu ini ya, saya betul. lihatnya dalam manajemen waktu sendiri anak-anak kurang. Dan waktu Mmm, belajar mereka juga ada yang bilang, "Kurang Bu, karena minggu kemarin itu bareng sama ujian praktek," bilangnya oh seperti iya, itu, betul, gitu. betul. Jadi ada 2 nih, ujian praktek juga jadi alasan, lalu waktu mengerjakannya yang kurang juga jadi alasan Jadi gitu alasan sama juga, anak-anak. iya, Iya, tapi saya lihatnya memang ya masuk akal juga, masuk di iya. logika juga gitu. Oh, Jadi saya pengennya nanti di pembelajaran saya itu, saya ada semacam penguatan lah gitu Bu, entah oh itu di gitu. bagian ice breaking-nya atau mungkin di bagian akhir setelah evaluasi pembelajaran itu penguatan ke anak-anak, dalam hal ini yang utama dulu adalah tentang manajemen waktu gitu, Betul, ya. bagaimana mereka bisa me-manage waktu mereka di kegiatan sehari-hari maupun ketika mereka mengerjakan soal. Karena apa, saya takutnya nanti kalau nggak seperti itu terulang di ujian sekolah, Bu, ini Oh sebentar ya, lagi betul, udah mau betul. ujian sekolah Iya, anak-anak iya. soalnya ya, Bu, ya. Iya, awal awal April ini udah masuk ujian sekolah gitu. Kalau mungkin Iya, hanya mid semester sih okelah, hanya tengah semester, tapi kalau ujian sekolah nih nilainya buat ijazah nih kacau nih iya, kalau misalkan nanti anak-anak, apa, tidak sesuai harapan lagi gitu. Makanya betul, betul, saya betul. ini ngejar anak-anak kalau untuk materi sih insya Allah sudah itu ya Bu, tinggal kita latihan-latihan soal saja sih dengan anak-anak gitu, paling penguatan sedikit-sedikit. Nah, itu tadi Bu, yang di penguatan itu tadi yang selama ini memang belum saya terapkan ke Mhm, anak-anak gitu, termasuk juga PSE-nya sendiri, pembelajaran sosial emosionalnya sendiri juga saya belum ada menerapkan ke anak-anak, seperti itu. iya, Pengennya betul. nanti di pembelajaran ini nih yang tinggal kisaran 2 3 minggu lagi itu saya masukkan ke kegiatan belajarnya anak-anak, seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali tuh, Bu, penguatan itu emang perlu dilakukan ya, ke anak-anak Mhm mhm. untuk perbaikan ke depannya. Terus, menurut Bu Eva sendiri tantangan apa yang, kira-kira tantangan apa yang akan Ibu hadapi untuk dalam penerapan strategi tersebut, Bu? Kan pasti ada tantangannya ya? Oh, iya. Iya iya, bener. Jadi untuk apa, tantangan sendiri ini ya seperti yang tadi saya sampaikan ya Bu, selama ini memang saya belum menerapkan tentang penguatan maupun pembelajaran sosial emosional sendiri untuk anak-anak gitu. Jadi untuk ke depannya tantangannya justru itu, gimana saya supaya nggak lupa nih Oh ya, memasukkan unsur penguatan itu sendiri atau pembelajaran sosial emosional sendiri ke dalam RPP saya, itu yang belum masuk ke dalam modul ajar saya gitu. Takutnya kalau nggak saya masukkan nanti, saya lupa. Jadi tantangannya justru lebih ke diri sendiri gitu Bu, itu kalau hubungannya sama yang tadi, untuk penguatan anak-anak gitu. Kalau untuk yang tadi kan hubungannya sama ada hubungan juga dengan ibu kepala sekolah oh ya Bu, iya, tadi betul, saya betul. lupa itu matur. Iya, itu kan karena waktu bisa sampai kurang setengah jam itu kan karena kita memang sebagai, apa, guru, ada Mhm. pimpinan, ya kita ngikut ke pimpinan gitu. Oh Waktu iya, bisa dikurangi sampai 30 menit, jadi untuk ke depannya saya pinginnya untuk saya sendiri selaku kurikulum itu lebih berkomunikasi lagi dengan ibu kepala sekolah seperti itu, Bu. Biar semuanya ini nggak ada miskomunikasi lagi dan intinya adalah tidak merugikan anak, karena pengurangan durasi waktu mengerjakan ini benar-benar merugikan banget untuk anak-anak, iya betul seperti itu, sekali, Bu. Bu.
jadi anak yang jadi korban nggih karena adanya Iya, miskonsepsi benar tersebut benar ya. benar, iya. Iya. Tantangannya karena memang, ibu kepala sekolah kan di tempat saya hanya PLT ya, Bu. Oh PLT ini gitu. jarang sekali ada di sekolah gitu. Jadi misalkan pun ke sekolah dalam satu hari itu bisa hanya sekitar 1, 2 jam saja ada di sekolah gitu. Jadi saya jarang jarang bisa bertemu atau berkomunikasi dengan beliau. Kalau hanya lewat WA atau telepon sendiri itu seringnya ya seperti itu tadi, miskomunikasi, seperti Iya. itu, Bu. Jadi Jadi tantangannya di situ. iya, betul betul. Nah, terus untuk sendiri Bu, untuk sarana prasarana apa yang mungkin, Bu Eva butuhkan dalam penerapan strategi tersebut, Bu? Oh ya, untuk sarana prasarananya sendiri hubungannya dengan yang biasa saya pakai di kelas ya Bu, biasanya saya suka pakai LCD, Oh proyektor seperti gitu. itu. Jadi untuk Bagus tuh. kegiatan penguatan ya kemungkinan nanti saya pengennya pakai untuk anak-anak itu gimana anak-anak bisa tertarik dulu. Jadi hubungannya sama iya, sama IT Bu. Biasanya anak-anak sekarang tuh lebih suka yang hubungannya sama IT. Jadi di dalamnya saya sisipin ke pembelajaran anak-anak tentang penguatan manajemen waktu itu Oh sendiri, iya. Bu. Terus nanti juga saya ingin kolaborasi juga dengan rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu guru yang lain untuk ide-idenya misalkan yang sama-sama kelas 9 nih, apakah ada yang kasusnya sama dengan saya atau tidak, seperti itu. Bagus sekali tuh Bu. Saya setuju ya untuk memanage waktu itu perlu ya karena bagaimanapun pembelajaran dan juga komunikasi dengan kepala sekolah dan juga kolaborasi dengan warga sekolah itu sangat penting Ibu karena biar tidak terjadi miskonsepsi lagi ya dan akhirnya juga anak-anak yang menjadi korban Iya, itu, miskonsepsi Bu. itu dihindari ya kita Iya hindari. iya. Terus untuk Nggih selanjutnya nggih, nih, Bu. ya mungkin ada lagi yang perlu ada kendala lagi Bu selain masalah tadi? Sepertinya itu aja sih, Bu, karena memang yang jadi polemik saya kan ini, saya takut nanti di ujian sekolah terulang, mudah-mudahan sih tidak gitu. Jadi untuk rencana saya ke depannya segera mungkin saya mengeksekusi nih untuk penguatan manajemen waktu ke anak-anak juga dan untuk nantinya anak-anak ini lebih paham lah bagaimana mereka dalam mengerjakannya, apa dulu yang harus mereka kerjakan supaya semua soal-soal itu bisa terselesaikan, tidak ada yang ketinggalan seperti itu paling Oh nanti. iya. Terus menurut Bu Eva sendiri nih, kapan nih strateginya untuk segera dieksekusi? Kalau saya sih secepatnya ya Bu, karena kelas 9 ini mepet banget nih Oh waktunya iya sama ujian betul. sekolah, iya. Jadi, ya mulai hari Senin ini Bu, langsung jadi ini nanti saya siapkan dulu modul ajar saya yang di dalamnya ini ada penguatan tadi, lalu PSE itu sendiri, dan juga untuk komunikasi lebih lanjut ke ibu kepala sekolah, tentunya nanti saya sharing juga dengan rekan-rekan kurikulum yang lain, seperti itu Bu. Jadi secepatnya dan untuk anak-anak tetap secepatnya nih hari Senin ini kemungkinan besar sudah saya lakukan gitu. Iya betul sekali. Nah bagus itu Bu. Nah eh mudah-mudahan ya Bu apa yang direncanakan sama Bu Eva bisa berjalan dengan baik Amin amin Bu, amin. dan juga Balik ke harapan main Bu room Eva Bu juga Eva, bisa Bu bisa Siti, Bu tercapai ya. Dwi. Ya. Iya 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 Bu, terima kasih banget loh Bu Linknya ada di chat, waktunya Bu. saya share tadi. Terima Ayah, kasih banget saya udah ayah ganggu waktunya sama-sama Bu Bu. Siti juga. Ya, Iya terima semoga kasih Bu, kedepannya bisa makasih lebih baik. banget. Nah, iya nanti kalau ada apa-apa saya mau cerita-cerita lagi sama Bu Siti. Oke, siap-siap Bu, siap-siap.